Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Urapilah kami jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 43. Demikian sabda Tuhan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tema renungan pada pagi hari ini adalah ingin sukses, cintai proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menjadi hewan yang cantik, kupu-kupu harus melalui beberapa tahap perubahan diri. Bermula dari telur, lalu menjadi ulat. Ulat kecil menjadi ulat dewasa menjadi kepompong, dan kepompong kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Sungguh sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Padahal sebagian kupu-kupu hanya hidup sekitar 1 minggu. Jenis lain ada yang hidup hingga hampir setahun. Banyak orang menyukai kupu-kupu karena cantik dan menawan. Tetapi sebaliknya, jika melihat ulat, orang akan merasa jijik sekalipun keduanya adalah makhluk yang sama. Saudara yang terkasih, banyak orang berdoa agar bisa berhasil hidup enak dan nyaman. Namun, tidak banyak yang mencintai prosesnya. Akhirnya hidup berhasil itu hanyalah sebatas keinginan, bukan kenyataan. Yusuf adalah sosok yang mau diproses oleh Allah. Itu sebabnya hidupnya senantiasa berkenan di hadapan Allah. Ia bersedia menjalani proses yang menyakitkan, dijual oleh keluarga sendiri, difitnah istri majikan, hingga mendekam di penjara. Namun Tuhan tidak meninggalkan orang percaya seperti Yusuf. Hidup Yusuf bahkan terus dibentuk, hingga akhirnya ia dipercaya menjadi penguasa di tanah Mesir. Proses yang baik pasti akan berbuah manis. Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita saat ini sedang mengalami proses kehidupan yang sedang Tuhan lakukan terhadap kita? Melalui masalah perekonomian, harga diri, hubungan dengan keluarga dan sesama, sakit penyakit, atau hal-hal lain yang terjadi di luar keinginan kita. Jalanilah semuanya itu dengan ucapan syukur dan tetaplah setia kepada Tuhan. Karena jika Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada berkat baru yang akan kita terima. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tekun menjalani proses. Karena proses tak pernah membohongi hasil. Ikutilah setiap proses dari Tuhan dan nantikan hasilnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk bertumbuh dalam setiap proses kehidupan ini, seperti yang Engkau
kehendaki, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan atau permasalahan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Kami memohon berikan ketekunan dan semangat kepada kami ya Tuhan dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan juga memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.